Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan uji statistik non-parametrik menggunakan dua metode, yaitu Spearman Rank Correlation dan Kendall Study, baik secara manual maupun menggunakan SPSS. Kasus pertama membahas hubungan antara intensitas pendampingan orang tua dengan tingkat kemandirian anak. Peneliti ingin mengetahui apakah semakin tinggi intensitas pendampingan yang diberikan orang tua akan berhubungan dengan semakin tinggi tingkat kemandirian anak. Data ini terdiri dari 8 anak dengan skor pendampingan dan skor kemandirian yang sama-sama menggunakan skala ordinal 1-10. Karena kedua variabel berbentuk ordinal dan tidak terdapat nilai peringkat yang sama, maka uji yang digunakan adalah Spearman Rank Correlation. Sebelum melakukan perhitungan, kita terlebih dahulu menentukan hipotesis penelitian. H0 atau hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara intensitas pendampingan orang tua dengan tingkat kemandirian anak. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Pada penelitian ini digunakan taraf signifikan sebesar 5% atau alfa 0,005. Selanjutnya kita masuk ke proses perhitungan manual menggunakan uji Spearman Rank. Langkah pertama adalah mengubah seluruh data menjadi ranking atau peringkat. Karena Spearman bekerja menggunakan peringkat, maka nilai asli tidak langsung digunakan dalam perhitungan. Pada variabel X, yaitu intensitas pendampingan orang tua, kita mengurutkan skor mulai dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Skor tertinggi memperoleh rank 1, kemudian skor berikutnya memperoleh ranking 2, dan seterusnya sampai seluruh data memperoleh ranking. Langkah yang sama dilakukan pada variabel Y, atau tingkat kemandirian anak. Setelah kedua variabel memiliki ranking, kita menghitung selisih ranking setiap subjek menggunakan rumus D sama dengan ranking X dikurang ranking Y. Misalnya, untuk subjek A, ranking X sama dengan 1 dan ranking Y sama dengan 3, sehingga nilai D adalah negatif 2. Karena pada rumus Spearman digunakan kuadrat selisih ranking, maka setiap nilai D kemudian dikuadratkan menjadi D kuadrat. Nilai D kuadrat dari seluruh subjek kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh sigma D kuadrat atau jumlah seluruh D kuadrat. Nilai inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus Spearman Rank. Tahap kedua, menghitung Spearman Row. Setelah seluruh ranking selesai dihitung, kita dapat menghitung koefisien korelasi Spearman. Rumus yang digunakan adalah Rho sama dengan 1 min kurung buka 6 sigma D kuadrat kurung tutup dibagi N kurung buka N kuadrat dikurang 1 kurung tutup. Pada rumus ini, N adalah jumlah sampel yaitu 8 anak, sedangkan sigma D kuadrat merupakan jumlah seluruh kuadrat selisih ranking yang telah dihitung pada langkah sebelumnya. Selanjutnya, kita substitusikan semua nilai ke dalam rumus. Pertama, jumlah D kuadrat dikalikan dengan angka 6. Kemudian dihitung penyebutnya yaitu N dikalikan dengan N kuadrat dikurangi 1. Setelah itu hasil pembilang dibagi dengan penyebut. Terakhir, hasil pembagian tersebut dikurangkan dari angka 1. Dari proses perhitungan tersebut, diperoleh nilai Spearman Row sebesar 0,929. Karena nilai korelasi mendekati angka 1, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel sangat kuat. Langkah terakhir adalah mengambil keputusan terhadap hipotesis. Nilai Spearman yang telah diperoleh sebesar 0,929 kemudian dibandingkan dengan nilai Rho tabel. Karena jumlah sampel sebanyak 8 dan taraf signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh nilai Rho tabel sebesar 0,738. Aturan pengambilan keputusan adalah jika Rho hitung lebih besar daripada Rho tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika Rho hitung lebih kecil daripada Rho tabel, maka H0 diterima. Pada kasus ini, nilai Rho hitung sebesar 0,929 lebih besar daripada Rho tabel sebesar
0,738. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pendampingan orang tua dengan tingkat kemandirian anak. Selain itu, nilai korelasi sebesar 0,929 berada pada rentang 0,80 sampai 1, sehingga termasuk kategori hubungan sangat kuat. Karena nilainya positif, hubungan tersebut juga searah. Artinya semakin tinggi intensitas pendampingan orang tua, maka tingkat kemandirian anak juga cenderung semakin tinggi. Untuk melakukan analisis di SPSS, langkahnya hampir sama dengan kasus pertama. Pilih menu Analyze, kemudian Correlate, lalu Bivariate, masukkan variabel kepuasan dan loyalitas, hilangkan centang Pearson maupun Spearman, kemudian centang Kendall-Stauby. Pilih To Tell, lalu klik OK. Pada output SPSS diperoleh nilai koefisien Spearman 0,929 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Koefisien sebesar 0,929 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Dengan demikian, hasil SPSS sama dengan hasil perhitungan manual. Sedangkan pada kasus kedua diperoleh hubungan yang positif dengan kekuatan sedang tetapi tidak signifikan secara statistik sehingga H0 diterima. Dari kedua contoh ini dapat dipahami bahwa pemilihan uji non-parametrik harus disesuaikan dengan karakteristik data. Spearman digunakan untuk data ordinal tanpa t-rank, sedangkan Kendall-Stauby lebih tepat digunakan apabila terdapat t-rank atau jumlah sampel yang relatif kecil. Hipotesis penelitian pada kasus kedua adalah H0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kepuasan kerja dan loyalitas karyawan, sedangkan H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel. Taraf signifikansi yang digunakan tetap sebesar 5%. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan manual Kendall-Stauby. Berbeda dengan Spearman yang menggunakan selisih ranking, Kendall membandingkan setiap pasangan data. Karena terdapat 6 responden, maka seluruh pasangan dibandingkan satu per satu. Setiap pasangan akan dikategorikan menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama adalah konkordan. Pasangan disebut konkordan apabila urutan kedua variabel bergerak ke arah yang sama. Misalnya, responden pertama memiliki kepuasan kerja lebih tinggi dibanding responden kedua dan loyalitasnya juga lebih tinggi. Yang kedua adalah diskordan. Pasangan disebut diskordan apabila urutan kedua variabel berlawanan arah. Misalnya, kepuasan kerja lebih tinggi tetapi loyalitas justru lebih rendah. Yang ketiga adalah T. T terjadi apabila terdapat nilai yang sama pada salah satu variabel, sehingga tidak dapat dibandingkan secara penuh. Setelah seluruh pasangan dihitung, diperoleh diskordan sebanyak 11 pasangan, diskordan sebanyak 2 pasangan, dan T sebanyak 2 pasangan. Nilai inilah yang digunakan pada langkah berikutnya. Setelah memperoleh nilai Kendall sebesar 0,552, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan hasilnya. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai 0,552 pada rentang 0,40 sampai 0,59 sehingga termasuk kategori hubungan sedang. Selain melihat besar koefisien, kita juga memperhatikan tanda positif pada nilai korelasi. Tanda positif menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel bersifat searah. Artinya, semakin tinggi kepuasan kerja, maka loyalitas karyawan juga cenderung meningkat. Namun, pada perhitungan manual, kita baru mengetahui arah dan kekuatan hubungan. Untuk mengetahui apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik atau tidak, kita perlu melihat hasil pengujian menggunakan SPSS melalui nilai signifikansi atau p-value.
Artinya, apabila kepuasan kerja meningkat, loyalitas karyawan juga cenderung meningkat. Untuk melakukan analisis di SPSS, langkahnya hampir sama dengan kasus pertama. Pilih menu Analyze, kemudian Correlate, lalu Bivariate, masukkan variabel kepuasan dan loyalitas, hilangkan centang Pearson maupun Spearman, kemudian centang Kendall-Stauby. Pilih To Tell, lalu klik OK. Sedangkan pada kasus kedua diperoleh hubungan yang positif dengan kekuatan sedang tetapi tidak signifikan secara statistik sehingga H0 diterima. Dari kedua contoh ini dapat dipahami bahwa pemilihan uji non-parametrik harus disesuaikan dengan karakteristik data. Spearman digunakan untuk data ordinal tanpa t-rank, sedangkan Kendall-Stauby lebih tepat digunakan apabila terdapat t-rank atau jumlah sampel yang relatif kecil. Demikian tutorial mengenai cara mengerjakan uji non-parametrik menggunakan Spearman Rank Correlation dan Kendall-Stauby baik secara manual maupun menggunakan SPSS. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami proses perhitungan, interpretasi hasil, serta pemilihan uji yang tepat sesuai karakteristik data. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.